Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan hubungan antara momen magnet, hibridisasi, dan geometri molekul. Ini masih ada hubungannya dengan dua video sebelumnya tentang hibridisasi dan geometri molekul, dan juga penentuan hibridisasi berdasarkan struktur Lewis. Mengapa atom dapat memiliki sifat magnet? Untuk menjelaskan fenomena ini, kita dapat melihat eksperimen elektromagnet, yaitu magnet yang ditimbulkan oleh adanya aliran listrik. Paku ini tidak bersifat magnet, namun karena adanya elektron yang mengalir melingkar pada paku ini, maka dia bisa menjadi bersifat magnet, memiliki gaya-gaya magnet, dan dapat menarik benda-benda yang dapat ditarik oleh medan magnet. Sesungguhnya di dalam atom juga terjadi gerakan elektron yang serupa, yaitu elektron mengelilingi inti atom. Ini disebut dengan gerakan orbital dan magnetik momentum magnet orbital, dan juga ada elektron yang bergerak mengelilingi porosnya yang disebut dengan spin. Baik spin maupun gerakan elektron orbital pada orbital itu menghasilkan medan magnet, menghasilkan gaya magnet. Namun untuk memudahkan pembahasan, kita membatasi pada momen magnet yang ditimbulkan dari spin, gerakan spin saja. Untuk menentukan berapa besar momen magnet dari suatu zat, ini digunakan alat khusus yang disebut dengan coebalance. Alat ini dapat menimbang berat normal dan berat manakala dia ditarik oleh medan magnet. Selisih antara berat dengan berat setelah ditarik oleh medan magnet disebut dengan nilai magnetic susceptibility. Tingkat magnetic susceptibility suatu bahan. Magnetic susceptibility adalah tingkat magnetisasi suatu bahan sebagai respon terhadap medan magnet yang diterapkan. Jadi momen magnet berhubungan dengan jumlah elektron yang tidak berpasangan. Kalau semuanya elektronnya berpasangan, maka momen magnetnya saling meniadakan karena gerakan elektronnya berbeda arah. Namun yang tidak memiliki atau yang memiliki elektron yang tidak berpasangan, ini dapat diukur momen magnet. Jadi makin besar, makin banyak elektron yang tidak berpasangan, makin besar momen magnet. Sudah ada teori yang menjelaskan bahwa hubungan antara jumlah elektron yang tidak berpasangan dengan momen magnetik efektif spin only. Artinya dengan mengetahui momen magnetik efektif, maka dapat diperkirakan elektron yang tidak berpasangan yang memang tidak mungkin kita lihat, dan sebaliknya. Momen magnetik ini, sifat magnetik itu tidak saja terdapat pada logam, tapi juga pada non-logam. Fosfor non-logam, tapi karena memiliki elektron yang tidak berpasangan, dia bersifat paramagnetik, artinya dapat ditarik oleh medan magnet. Sedangkan magnesium ini logam, tapi bersifat diamagnetik karena semua elektronnya berpasangan. Dan sifat magnet juga dipengaruhi oleh jenis atom penyusunnya. Natrium adalah logam, tapi natrium klorida diamagnetik. Ini paramagnetik, logamnya dapat ditarik oleh medan magnet, tapi senyawa dari NaCl, senyawa dari natrium yaitu NaCl, dia diamagnetik. Aluminium paramagnetik, tapi aluminium oksida adalah diamagnetik. Sifat magnetic susceptibility ini dapat memperkirakan geometri molekul senyawa anorganik. Dengan mengetahui magnetic susceptibility, maka diperoleh hibridisasi. Dari hibridisasi kita bisa memperkirakan geometri molekulnya. Hal yang sama juga digunakan, prinsip yang sama digunakan pada penentuan struktur senyawa anorganik,
yaitu proton NMR dan C3 NMR menggunakan konsep magnetik. Kemudian pada analisa kualitatif dan analisa serta pemisahan mineral. Dengan mengukur magnetic susceptibility, beberapa mineral dapat dikelompokkan. Apakah dia diamagnetik atau paramagnetik, apakah besar nilai susceptibility-nya atau kecil. Kalau kecil berarti dapat, sehingga bisa diidentifikasi jenisnya. Kemudian makin besar, makin banyak elektron yang tidak berpasangan, makin besar magnetiknya. Seng ini yang semuanya elektron yang berpasangan, dia bersifat diamagnetik atau tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Sifat ini juga dapat memperkirakan geometri molekul. COCl2- ini diketahui mempunyai momen magnetik efektif 4,8 bm. Yang pertama tentu kita tentukan bilangan oksidasi, kemudian penulisan konfigurasi elektron standar, dan kemudian kita buang 2 elektron dari subkulit terluarnya sehingga susunannya seperti ini. Ini tidak perlu ditata ulang karena memang memiliki momen magnetik efektif yang besar, yaitu setara dengan 3 elektron yang tidak berpasangan. Sehingga orbital kosong yang disediakan untuk 4Cl adalah 1 dari S dan 3 dari P, sehingga hibridisasinya adalah sp3. Struktur dari hibridisasi sp3, maka geometri molekulnya adalah tetrahedral. Kemudian untuk geometri molekul NiCl4- ini ternyata dia diamagnetik, sehingga biloknya kita tentukan, sudah kita hitung bilok ini dapat 2+, kita tulis konfigurasi elektron dasar, kemudian kita buang 2 elektron karena sudah berubah menjadi 2+, maka di sini ada 2 orbital yang kosong, ada orbital kosong. Tapi di sini perlu ditata ulang. Kenapa? Karena tadi sifatnya paramagnetik, sehingga ini ditarik ke sini, dikombinasikan ke sini, sehingga di sini ada 1 orbital kosong dari orbital D. Untuk menyediakan 4 orbital D yang kosong, untuk menyediakan 4 orbital tempat Cn-, maka 1 dari D, 1 dari S, dan 2 dari P, sehingga hibridisasinya menjadi DsP2. Nah, DsP2 ini adalah segi 4 planar, gambarnya seperti ini. Kemudian sifat magnet juga dapat membedakan apakah sp3d2 atau d2sp3. Nah, COF6- ini bersifat paramagnetik dan setara dengan 4 elektron yang tidak berpasangan. Sedangkan COCN6- bersifat diamagnetik. Mari kita lihat perbedaannya. CO ini mempunyai bilangan oksidasi 3+, sehingga 2 elektron dari S harus dibuang dan 1 lagi dari D. Maka konfigurasi elektronnya yang pertama ini untuk COCN6 ini yang di sini adalah paramagnetik, ini tidak perlu ditata ulang, cukup seperti ini saja. Dan orbital yang digunakan untuk 6 buah fluor, yaitu 1 dari S, 3 dari P, dan 2 dari D. Ini dikatakan menggunakan orbital D luar. Ini orbital D dalam, ini orbital D luar. Sehingga hibridisasinya adalah sp3d2. Dan berbeda dengan COCN3- yang bersifat diamagnetik, maka ini perlu ditata ulang elektronnya sehingga semuanya berpasangan, sehingga terdapat 2 orbital kosong di orbital D dalam, dan kemudian itu akan digunakan bergabung dengan 1 orbital S dan 3 orbital D untuk menyediakan 6 orbital D bagi fluor, sehingga hibridisasinya adalah D2sp3. Kenapa ini terjadi? Ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk sesi ini.